Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Joseph Melkisedek dengan NIM 21055311085 dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik. Saya akan mempresentasikan materi proses produksi 1. Yang pertama ada sawing. Penggergajian adalah pemotongan material melalui penggunaan pemotong gergaji yang berisi serangkaian ujung potong yang berlawanan dengan pekerjaan. Yang pertama ada circular sawing, menggunakan gergaji dalam bentuk cakram bundar dengan gigi potong di pinggirannya. Saat gergaji bundar berputar, ia diumpankan ke benda kerja, mengerjakan slot sempit di benda kerja dan akhirnya memotongnya. Gergaji bundar untuk memotong logam kadang-kadang disebut gergaji dingin karena tidak memanaskan benda kerja secara signifikan seperti gergaji gesekan. Mereka sering memasukkan gigi pemotong dari karbida daripada gigi yang dibentuk dari bahan pisau, atau memiliki segmen pemotong yang diikat ke cakram tengah. Pisau terkadang berdiameter besar untuk memungkinkan penggergajian benda kerja yang besar. Curve jauh lebih lebar daripada yang ada pada band atau gergaji besi karena bila bundar harus cukup tebal untuk memberikan kekakuan. Permukaan potong yang akurat dan halus dapat dilakukan dengan metode ini. Proses gergaji digunakan untuk membuat belangko untuk operasi selanjutnya atau untuk memotong bagian struktural dengan panjang yang diinginkan. Berikut merupakan contoh gambar dari circular sawing. Ini merupakan saklarnya, pegangan, ada pemandu lasernya, penutup gergaji, mata pisau, pelat dasar, dan ini juga penutup gergajinya. Lalu selanjutnya ada band sawing. Paling sering merupakan operasi pemutusan. Alih-alih cakram bundar, gergaji ini adalah pita baja tak berujung dengan gigi pemotong di satu sisi. Bilanya bergerak saat memotong ke satu arah. Pemotongan berlangsung terus-menerus dan keawasan mata pisau seragam di seluruh panjang mata pisau. Karena bilah biasanya tipis, hanya sedikit material yang hilang akibat limbah chip dan kebutuhan daya yang sederhana. Benda kerja atau bilah dapat diumpankan secara manual atau mekanis. Berikut merupakan bagian-bagian dari band sawing. Nomor 1 ada penegang gergaji, nomor 2 ada rangka puli atau pulley frame, nomor 3 ada ragum, nomor 4 ada dudukannya, nomor 5 ada pemutar ragum, nomor 6 ada saklar, nomor 7 ini adalah rangka utamanya atau mainframe, nomor 8 adalah roda pemindah, nomor 9 ada penanda potongan, nomor 10 ada roll pengatur gergaji, nomor 11 ini motor listriknya, dan nomor 12 pulley house atau rumah puli. Kontur sawing. Power band biasanya bergerak vertikal ke bawah dan benda kerja yang diletakkan di atas meja horizontal dimasukkan ke dalam blade yang bergerak baik secara manual dengan atau tanpa bantuan daya atau secara otomatis ke dalam blade yang bergerak. Pemotongan biasa dalam garis lurus atau jalur melengkung, tergantung dari bentuk bagian yang akan diproduksi. Stok rata adalah bentuk yang paling umum dipotong dengan metode ini, tetapi bahan dengan bentuk lain juga diproses. Sejumlah bagian dari bahan yang lebih tipis dapat dipotong dalam satu operasi dengan menumpuk beberapa lembar kosong. Berikut akan saya lampirkan video mengenai kontur sawing. Band machines are the most versatile saws on the market today. Introduced in the 1930s, these American-made dual saws have been the workhorse of the industry. Schools and many other areas where cutting a wide variety of materials is required. Using insert-type saw guides and saw bands as narrow as 1/16 of an inch, vertical contour band machines are used to make contour and radius cuts, as well as straight cuts in a wide variety of materials, including tool steel, castings, wood, and plastic, and medium-density materials, fabrics, and other softer materials. Dual vertical contour saws feature dual-range transmissions. 2013V and 36131 models use a variable pulley band drive system, and band speed is set by a hand wheel. All other models have a variable band drive motor and transmission are easily accessed for maintenance or service. Depending on model, the motor is 2, 3, or 5 horsepower. Electrics are neatly assembled and labeled within a convenient eye-level cabinet. Aluminum band wheels with
Lalu selanjutnya ada hex sawing. Menggunakan gergaji bolak-balik, baik dioperasikan secara manual atau mekanis, untuk melakukan operasi pemotongan. Pemotongan hanya terjadi pada pukulan ke depan. Pakan pisau umumnya dengan gravitasi, tetapi umpan hidrolik dan mekanis lainnya sering digunakan pada gergaji besi produksi. Gergaji besi produksi juga menggabungkan pukulan balik yang cepat untuk meminimalkan waktu pemotongan. Bilah pendek dan lurus lebih murah daripada gergaji pita atau gergaji bundar, tetapi pemotongannya kurang cepat. Setelah dimuat, mesin power hacksaw yang menyelesaikan operasi secara otomatis berhenti saat saklar batas terputus. Pisau dan peralatan lebih murah daripada yang digunakan dengan metode penggergajian lainnya. Berikut adalah contoh dari hacksawing. Ini adalah view dari samping dan ini adalah view dari depan. Lalu ada abrasif sawing, menggunakan mata gergaji bundar, pita atau bolak-balik dengan tepi tajam yang terdiri dari partikel abrasif, bukan gigi yang berbentuk di tepi mata pisau logam itu sendiri. Pemotong abrasif bond yang tipis melingkar adalah yang paling umum. Kecepatan permukaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penggergajian konvensional. Penggergajian abrasif digunakan ketika bahan benda kerja keras atau sulit dipotong dengan gigi potong logam. Bila logam panas dapat dipotong dengan metode ini, potongan cukup cepat dengan roda panas. Mesin tenaga kuda tinggi. Pendingin dapat digunakan untuk menyempurnakan permukaan pemotongan, mengurangi gerinda, dan meminimalkan efek panas. Mesin yang lebih kecil biasanya dioperasikan secara manual. Biaya peralatan rendah untuk pendekatan ini, tetapi biaya rodanya tinggi dibandingkan dengan metode penggergajian lainnya. Lalu ada diamond edge sawing, adalah jenis penggergajian abrasif yang menggunakan partikel abrasif intan karena kekerasan tertentu dari benda kerja. Pemotongan keramik, kaca, batu, karbida, baja mati yang dikeraskan, nikel, dan paduan kobalt adalah aplikasi tipikal. Diperlukan cairan pendingin yang cukup dan kontrol umpan yang akurat. Berikut merupakan contoh gambar dari diamond edge sawing. Lalu ada friction sawing, menggunakan mata gergaji berkecepatan tinggi yang melembutkan atau melelehkan bahan benda kerja dengan panas gesekan. Gigi pemotong kemudian mengeluarkan bahan yang lunak dengan aksi pemotongan. Baik gergaji pita atau gergaji bundar besar digunakan. Pergerakan mata pisau mencegahnya dari kepanasan karena salah satu bagiannya bersentuhan dengan pekerjaan panas hanya sesaat. Namun bilahnya juga dapat didinginkan dengan air. Material Rockwell C42 atau lebih yang tidak dapat dipotong dengan baik dengan penggergajian konvensional. Bahan yang berdekatan dengan garitan terpengaruh panas. Metode ini sedikit kurang akurat dan memiliki penyelesaian permukaan yang lebih buruk daripada yang dihasilkan oleh metode penggergajian lainnya. H. Flame cutting atau thermal cutting. Pemotongan api melibatkan salah satu dari dua proses mendasar. Yang pertama ada potongan logam dan melelehkan celah sempit. Yang kedua memotong dengan tindakan kimia di mana logam teroksidasi pada panas tinggi. Lalu ada pemotongan gas oxyfuel atau OFC, menggunakan asetilena, gas alam, propana atau hidrogen dalam kombinasi dengan oksigen untuk bahan bakar proses. Dengan logam besi, area kecil benda kerja yang akan dipotong pertama-tama dibawa ke suhu sekitar 1600 derajat Fahrenheit atau 870 derajat Celcius dengan nyala gas murni atau campuran gas atau oksigen. Ketika logam mencapai suhu yang tepat, oksigen ditambahkan ke campuran bahan bakar dan logam benda kerja di bagian sempit dioksidasi atau dibakar dengan bantuan oksigen. Oksida besi dalam bentuk cair dihasilkan dan dihembuskan dari benda kerja dengan gaya aliran gas yang keluar dari nosel obor. Saat obor bergerak, celah sempit dibuat di benda kerja. Ini merupakan contoh dari pemotongan gas oxyfuel atau OFC. Proses bekerja paling baik dengan karbon dan baja paduan rendah. Kecepatan potong tipikal untuk plat baja setebal 1 inci. Saat memotong bahan tahan karat, bubuk logam atau bahan tambahan kimia dimasukkan ke dalam aliran untuk meningkatkan aksi pemotongan. Lalu selanjutnya ada metal powder cutting atau POC. Adalah metode yang berlaku untuk logam yang tidak mudah dipotong dengan api. Serbuk besi yang sudah dipanaskan disuntikkan ke dalam nyala api untuk menaikkan suhu pemotongan. Oksidasi besi memberikan bantuan untuk memotong logam yang sangat tahan terhadap oksidasi. Ini merupakan contoh video dari metal powder cutting.
Lalu ada chemical flux cutting atau FOC, menambahkan flux ke gas pemotongan untuk membuat oksida logam lebih cair dan lebih mudah dikeluarkan dari celah pemotongan. Bahan kimia bubuk seperti natrium karbonat dan garam natrium lainnya digunakan. Proses ini kadang-kadang disebut injeksi flux, penggunaannya relatif kecil. Ini adalah preheat oksigennya, ini adalah flux and cutting oksigen, cutting oksigen to flux feed unit, preheat acetylene, ini adalah cutting torch, ini adalah benda kerjanya. Lalu ada arc cutting, melibatkan sekelompok proses yang menggunakan bahan panas busur untuk melelehkan benda kerja logam untuk merusaknya atau menghilangkan logam. Plasma arc cutting atau PIC menggunakan suhu yang sangat tinggi, 20.000 hingga 50.000 derajat Fahrenheit atau 11.000 hingga 28.000 derajat Celcius. Dari busur plasma untuk melelehkan logam benda kerja, pemotongan adalah hasil dari peluburan, bukan oksidasi. Proses plasma arc cutting diawali dengan terbentuknya busur wolfram di antara elektroda dan benda kerja dari hasil reaksi ionisasi listrik terhadap gas potong yang sangat konduktif. Gas dipanaskan oleh busur wolfram hingga suhunya meningkat sangat tinggi, lalu gas akan terionisasi dan menjadi pengantar listrik. Gas dalam kondisi ini disebut plasma. Plasma ini dialirkan melalui nosel untuk melakukan pemotongan benda kerja. Akibat konsentrasi energi dari plasma, maka bagian benda kerja tersebut akan mencair dengan cepat. Ketika aliran gas meninggalkan nosel, gas berkembang cepat membawa serta logam cair, sehingga proses pemotongan berjalan terus. Itu merupakan contoh gambar dari arc cutting. Ini adalah elektrotnya, ini adalah cooling waternya, dan ini adalah gas plasmanya. Lalu ada air carbon arc cutting and grooving. Dalam proses ini, panas yang intens dari busur listrik antara ujung elektroda karbon dan benda kerja logam melelehkan bahan benda kerja. Aliran udara berkecepatan tinggi yang melewati busur meniup logam cair menjauh dari area potongan. Meskipun dapat digunakan untuk pemotongan tembus, metode ini umumnya digunakan untuk mencungkil, aplikasi yang tidak dapat dilakukan dengan pemotongan gas oksifuel. Salah satu aplikasi umum adalah persiapan pelat permata persegi untuk pengelasan. Cara lainnya adalah menghilangkan lasan yang rusak sehingga sambungan dapat dikerjakan ulang. Proses ini juga digunakan untuk menghilangkan spruce, runner, riser, dan pin dari corak. Itu merupakan contoh ilustrasi dari air carbon arc cutting and grooving. Ini adalah rotating head-nya, ini adalah air holes-nya, ini torch handle-nya, ini adalah air valve assembly, swivel cable, batang di sini adalah carbon graphite copper clad electrode, dan ini adalah benda kerjanya. Lalu ada oxygen lens cutting. Efisien, akurat, dan banyak digunakan dalam produksi, juga dikenal sebagai pemotongan busur oksigen. Digunakan di pabrik baja untuk memutuskan material yang sudah panas dari proses pembuatan baja. Sebuah pipa kecil atau lens membawa oksigen ke benda kerja yang cukup panas untuk memulai reaksi oksidasi tanpa perlu pemanasan lebih lanjut dengan bahan bakar. Panas yang dihasilkan oleh oksidasi dikombinasikan dengan aliran oksigen dari pipa. Cukup untuk melanjutkan reaksi oksidasi dan penghilangan oksida hingga pemotongan selesai. Tombak biasanya berupa pipa atau tabung panjang sederhana dengan diameter 1/8 hingga 1/4 inci, yang dilapisi dengan bahan mineral non-konduktif dan dihubungkan ke katup dan selang suplai oksigen. Saat benda kerja dingin akan dipotong, permukaan logam dipanaskan dengan obor terpisah ke suhu yang cukup tinggi untuk memulai reaksi oksidasi dengan tombak oksigen. Operasi dapat dilakukan di bawah air.
Lalu ada gas metal arc cutting. Panas disediakan oleh busur listrik antara benda kerja dan kawat logam yang diumankan secara terus-menerus, diselimuti oleh aliran gas pelindung inert. Dalam kasus pemotongan busur logam, tujuan operasi ini adalah untuk memutuskan bagian benda daripada kerja meleburinya ke bagian lain. Logam cair dievakuasi dari area pemotongan dengan kombinasi gaya gas pelindung, busur, dan tekanan uap dari bahan yang diuapkan oleh busur. Metode ini tidak terlalu signifikan dalam situasi produksi industri. Berikut saya lampirkan contoh video dari gas metal arc cutting. GMAW, or gas metal arc welding, is a welding process using a continuous feeding of solid wire under a gas protection. During welding, an arc is created between the wire electrode and the part to be welded. The constant feeding of the wire allows the creation of longer welds without interruption. This welding process is characterized by a relatively high deposition rate compared to SMAW and GTAW, and is also very common in robotic welding applications. In short-circuit mode, the arc initiates 100 times per second, resulting in a significant voltage and current variation. This transfer mode produces spatters and is mostly used for welding on thin metal sheets and welding in different positions, as the welding parameters are relatively low. In globular transfer mode, a liquid metal droplet is formed at the tip of the wire. It can reach a diameter of up to 3 times the wire diameter and drops on the plate by the effect of gravity. This mode produces a lot of spatters and irregular weld beads, many reasons to not use this mode. The axial spray transfer mode can be obtained by using higher current and voltage values than those used in globular in combination with an argon-rich protection gas. The liquid metal is transferred through the arc in a continuous stream of fine droplets. This mode is characterized by a relatively smooth arc, a good penetration, and almost no spatter, though the weld pool can be large and difficult to control when the welding position is not flat or horizontal. Selanjutnya ada gas tungsten arc cutting, adalah variasi pemotongan dari GTAW, gas tungsten arc welding. Untuk pemotongan, arus listrik yang lebih tinggi dan peningkatan aliran gas pelindung digunakan. Busur melelehkan logam benda kerja yang dipaksa keluar dari pemotongan oleh tekanan gas dari gas pelindung dan efek busur. Pemotongan busur tungsten gas digunakan untuk memotong baja tangan karat dan berbagai logam non-bersih, termasuk aluminium, tembaga, nikel, magnesium, perunggu silikon, dan nikel tembaga. Campuran gas argon hidrogen biasanya digunakan seperti pemotongan logam gas. Metode ini tidak banyak digunakan dalam situasi produksi. Di sini ada direction of weld, ini ada filler rodnya, ini adalah electrical arc, dan ini adalah compression-nya. Tipe di sini adalah power shielding gas, ini adalah contact tube-nya, dan ini merupakan tungsten electrode. Shield metal arc cutting mirip dengan stick welding ketika metode itu digunakan untuk memotong benda kerja daripada meleburnya ke anggota lain. Elektrode logam dalam bentuk batang dilapisi dengan flux, digunakan tanpa semburan gas atau selimut. Panas busur dengan kecepatan arus tinggi melelehkan benda kerja, dan gravitasi digunakan untuk membawa logam cair. Metode ini terbatas pada situasi di mana penggunaan metode pemotongan api yang lebih efektif tidak nyaman. Di sini adalah power supply-nya, ini adalah electrode, biru-birunya adalah coating-nya, dan ini adalah weld pool-nya. Lalu ada carbon arc cutting. Bukan proses industri yang signifikan, tetapi ditemukan di toko-toko kecil yang tidak memiliki peralatan yang lebih canggih. Busur antara elektroda, karbon grafit, dan benda kerja melelehkan benda kerja di mana busur menyentuhnya. Gravitasi dan tekanan busur yang digunakan dengan pemotongan busur udara karbon menghilangkan logam cair. Berikut merupakan contoh gambar dari carbon arc cutting. Lalu selanjutnya ada laser cutting, adalah pemesinan dengan menggerek permukaan bagian dalam lubang atau bukan lain pada benda kerja. Laser cutting adalah suatu proses pemotongan bahan dan material tertentu yang mempunyai karakter keras dan kokoh menggunakan bantuan sinar laser, dan yang mestinya terhubung dengan sebuah program komputer. Bahan material yang dimaksud ialah bahan metal dan non-metal. Bahan metal contohnya yakni aluminium, logam, kayu, baja, stainless steel, dan sebagainya, sedangkan bahan non-metal yaitu seperti akrilik, plastik, marmer, kulit sintetis, dan lainnya. Hasil pemotongan menggunakan sinar laser akan lebih akurat dan rapi dibandingkan pemotong dengan cara manual.
Energi tinggi yang dihasilkan oleh laser adalah sekitar 3/4 inci dari permukaan bahan yang membuat bagian material yang terkena sinar laser akan terbelah, terpotong hingga meleleh dan terbakar. Berikut akan saya lampirkan video laser cutting. Electrical Machining Process terdiri dari elektroda dan bedak kerja yang terendam dalam cairan isolasi seperti minyak atau lebih jarang cairan elektrik lainnya. Elektroda dan bedak kerja yang terhubung ke satu daya yang sesuai. Listrik menghasilkan potensial listrik antara dua bagian. Sebagian elektroda mendekati benda kerja. Di elektrik, kerusakan terjadi di dalam cairan plasma, membentuk saluran dan percikan kecil melompat. Bunga api ini terjadi dalam jumlah besar di lokasi acak antara elektroda dan benda kerja sebagai dasar terkikis. Dan celah elektroda kemudian meningkat. Elektroda diturunkan secara otomatis oleh mesin sehingga proses dapat terus berlanjut tanpa gangguan. Beberapa ratus ribu bunga api terjadi per detik dalam proses ini, dengan siklus yang sebenarnya yang hati-hati dikendalikan oleh parameter setup. Mengendalikan siklus ini kadang-kadang dikenal sebagai off-time yang didefinisikan secara lebih formal di literatur. Berikut merupakan contoh dari keram IDM. Lalu adalah wire IDM. Kawat listrik di discharge machining atau kawat-kawat IDM tipis, untai tunggal kawat logam, biasanya kuningan, diberi makan melalui benda kerja. Biasanya terjadi tenggelam dalam sebuah tangki dengan cairan dielektrik, yang biasanya air deionized. Proses ini biasanya tidak digunakan untuk menghasilkan 3D yang kompleks. Hal ini bukannya biasa digunakan untuk memotong plat setebal 300 mm dan untuk membuat punch, peralatan dan die dari logam keras yang terlalu sulit untuk mesin dengan metode lainnya. Kawat-kawat yang terus-menerus disuplai dari spool diadakan antara atas dan bawah panduan berlian. Panduan bergerak dalam arah X sampai Y. Pesawat plane biasanya menjadi CNC dikontrol, dan pada hampir semua mesin modern panduan di atas juga dapat bergerak secara independen. Itu merupakan contoh dari wire IDM. Lalu ada electrical discharge grinding atau EDG, menggunakan alat broaching berbentuk cincin atau tubular dengan gigi pemotong di bagian dan DAA dan electric discharge grinding merupakan salah satu proses permesinan non-tradisional berbasis energi termal yang memiliki kesamaan dengan dalam konstruksi dengan proses penggilingan konvensional. Dalam EDG, roda logam tipe disk diputar pada sumbu tetap yang mempertahankan celah kecil dengan benda kerja, menggunakan alat broaching berbentuk cincin atau tubular dengan gigi pemotong di bagian dalam. Juga merupakan contoh alat dari electrical discharge grinding. Ini merupakan servo sistemnya, ini merupakan metallic wheel, IEG, pulse generatornya, ini adalah sparknya, ini adalah benda kerjanya, dan ini merupakan cairan dielektrik. Lalu ada electromechanical machining atau ECM, merupakan salah satu proses pemesinan non-konvensional yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Faraday. ECM adalah proses pemesinan yang bergantung pada penghapusan atom dari permukaan benda kerja. ECM didasarkan pada proses anodic dissolution dalam elektrolisis. Adalah proses elektrolisis di mana pembuangan logam terjadi karena perlarutan secara proses kimia dari benda kerja. Ini merupakan contoh video dari ECM. For electrochemical machining, or ECM for short, MTU employs two different machining processes. What both have in common is the absence of contact between the tool and the workpiece. Instead, the ablation principle is based on the anodic dissolution of metal during electrolysis. The
The techniques are used, for example, in the manufacturing of three-dimensional blisk plates out of nickel-based alloys. In contrast to conventional ECM, precise electrochemical machining, or PECM for short, is capable of machining components to near atau ICG. Mirip dengan mesin elektrokimia, tetapi menggantikan alat yang relatif stasioner dengan roda gerinda konduktif yang berputar. Roda biasanya terdiri dari bahan abrasif aluminium oksida yang terikat pada roda logam yang bertindak sebagai katoda sirkuit elektrolitik. Proses ini memiliki keunggulan tingkat penghilangan yang relatif tinggi untuk logam keras, bebas dari kerusakan akibat panas pada benda kerja, dan kemampuan menggiling bagian yang rapuh. Permukaan silindris dan penggilingan internal semuanya dapat dilakukan dengan proses tersebut. Berikut merupakan contoh gambar dari electrochemical grinding atau ECG. Di sini merupakan grinding wheel-nya, ini adalah nozzle-nya, ini adalah benda kerjanya, dan ini adalah power supply-nya. Berikut merupakan cairan electrolyte yang dialirkan oleh motor ke nozzle. Selanjutnya ada electrochemical turning. Adalah aplikasi lain dari mesin elektrokimia. Benda kerja berputar seperti pada pembubutan konvensional, tetapi alat pemotong diganti dengan elektroda. Cairan elektrolit diarahkan ke celah antara alat dan benda kerja, dan material dihilangkan dengan aksi elektrolisis antara benda kerja, anoda, dan elektroda atau katoda. Pemotongan menghadap dan memutar dapat dilakukan. Disforging dan bearing race dikerjakan oleh proses tersebut. Disforging dan bearing phase. Berikut merupakan contoh dari electrochemical turning atau ECT. Ini adalah form tool-nya, ini adalah tool feed motion, ini adalah power supply-nya, ini adalah insulating coating, dan ini adalah cairan electrolyte-nya. Lalu ada electrochemical discharge grinding atau ECDG. Electrochemical discharge grinding adalah gabungan dari dua proses non-tradisional. Bahan dihilangkan melalui aksi gabungan pembubaran elektrokimia seperti pada penggilingan elektrokimia, dan erasi percikan seperti pada penggilingan pelepasan listrik seperti ECG. ECDG juga dapat beroperasi pada densitas arus yang tinggi dan laju penghilangan yang meningkat karena lapisan oksida dihilangkan oleh erosi bunga api. Berikut merupakan contoh video dari electrochemical grinding. Today we will discuss about electrochemical grinding process. It is the combination of ECM and grinding process, electrochemical machining and grinding process. It removes material from electrically conducting workpiece with the help of abrasive wheel, bonded with insulating grid in conductive bond material. Firstly, we will discuss about parts of the electrochemical grinding. We have a fixture on which our workpiece will be and workpiece. These are the sleeve and attached here the abrasive wheel. Thank you. Lalu ada electrochemical honing atau ECH. Adalah proses di mana kemampuan penghilangan logam ECM digabungkan dengan kemampuan akurasi mengasah. Prosesnya terdiri dari alat yang berputar dan bolak-balik di dalam komponen silinder. Material dihilangkan melalui peralatan anodik dan abrasi mekanis. Kurang dari 8% lebih dari penghilangan material terjadi melalui aksi elektrolitik. Seperti ECM konvensional, benda kerja adalah anoda dan alat stainless steel adalah katoda. Berikut merupakan contoh video dari ECH. Pada awal siklus ECH, batu menonjol hanya 0,075 sampai 0,127 mm dari badan baja tangkarat, berbentuk celah tempat aliran elektrolit. Elektrolit memasuki badan alat melalui selongsong masuk geser, di mana ia akan keluar ke celah-celah alat benda kerja melalui lubang kecil di badan alat. Setelah melewati celah,
Elektrolit mengalir dari benda kerja melalui celah di bagian atas dan bawah lubang. Tindakan mekanis alat ini sama dengan mengasah konvensional. Alat diputar dan dibalas sehingga batu mengikis sepanjang lubang. Elektrolit yang digunakan dalam ECA pada dasarnya sama dengan yang digunakan dalam ECM. Meskipun kontrol pH, komposisi, dan lumpur kurang kritis karena tindakan abrasif dari batu cenderung memperbaiki ketidakrataan permukaan yang dihasilkan, seperti pada ECM, elektrolit disirkulasi ulang dan digunakan kembali setelah melewati filtrasi yang sesuai, dan elektrolit yang paling umum digunakan adalah natrium klorida dan natrium nitrat. Lalu ada electroetching, adalah proses etsa logam yang melibatkan penggunaan larutan elektrolit, anoda, dan katoda. Potongan logam yang akan digoreskan dihubungkan ke kutub positif sumber arus listrik searah. Berikut merupakan contoh video dari electroetching. Electroetching menghilangkan bahan benda kerja secara elektrolitik di area yang sesuai dengan bukaan pada stensil. Metode ini berguna untuk menempatkan tanda pengenal pada bagian logam dengan permukaan yang cukup halus. J. Finish Machining Operation. Honing adalah proses pemisinan abrasif kecepatan rendah. Satu atau lebih batu abrasif yang diikat atau tongkat diletakkan di area yang bersentuhan dengan permukaan yang akan dikerjakan. Berlawanan dengan proses penggilingan di mana bahan abrasif dan benda kerja pada dasarnya bersentuhan pada satu garis. Pergerakan lambat stick ke beberapa arah mengikis titik tinggi pada permukaan benda kerja dan membuat permukaan lebih halus dan lebih nyata, yaitu dengan akurasi dimensi dan geometris yang lebih besar. Karena gerakan lambat tidak ada efek panas pada permukaan. Tapping adalah proses pemisinan abrasif kecepatan rendah lainnya, menggunakan abrasi halus dalam bentuk pasta atau bubuk yang terdapat di antara benda kerja dan alat tapping. Alat tapping terbuat dari bahan yang lebih lembut dari benda kerja dan dibentuk agar sesuai dengan permukaan yang sedang dikerjakan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bekas goresan halus atau untuk membuat permukaan yang sangat rata atau halus dan presisi. Lalu ada super finishing, adalah proses penyempurnaan permukaan berkecepatan rendah. Ketiga, bahan abrasif padat digunakan tetapi direkatkan dengan longgar sehingga aus sesuai dengan bentuk permukaan benda kerja. Berikut merupakan contoh video dari super finishing. See an example for super finishing operation. Abrasive belt, rollers, belt guide, belt coat workpiece, smooth surfaces. Roller burnishing memurnikan permukaan benda kerja dengan tekanan bergulir daripada dengan menghilangkan logam. Alat pemoles menggunakan satu atau lebih roll yang diperkeras dan dipoles halus, yang menahan benda kerja pada tekanan tinggi. Setiap roll mencapai efek yang diinginkan dengan mengubah bentuk bahan permukaan benda kerja saat menggiling melawannya. Burnishing. In this video, we are going to see about burnishing.
Burnishing is a cold working process in which plastic deformation occurs by applying a pressure through a ball or roller on metallic surfaces. Consider a hollow cylindrical workpiece held in a lathe. A burnishing tool develops a finished surface on turned or bored metal surface by performing a continuous planetary rotation of hardened rolls. In the deformation of the crude bag and Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.